Siapa sih yang gak kenal Ben Tennyson? Bocil yang bikin iri banyak bocil lain karena bisa berubah jadi alien berkat Omnitrix-nya. Tapi gimana kalau kita ngobrolin soal versi lain dari Ben yang gak main-main, lebih gelap dan brutal, yaitu Ben yang menemukan Carnitrix. Yap, Carnitrix, versi alternatif yang gak cuman bikin kisahnya lebih tragis, tapi juga penuh dengan elemen horor, bang. Tapi sebelum kita masuk ke cerita utama, aku pengen ngomongin soal prototipenya dulu. Carnitrix, dari namanya udah bikin ngilu kan. Perangkat pengubah DNA yang gak kalah mind blowing, tapi juga nyeremin. Kalau Omnitrix dibikin nama Asmut buat tujuan mulia mempererat hubungan antar spesies di galaksi, Carnitrix beda 180 derajat. Ini bukan alat superhero, ini adalah alat pembunuh. Yap, Carnitrix dirancang buat mengubah pemakainya jadi alien yang mematikan. Bukan cuman kuat tapi juga kejam. Bisa bayangin, lu orang berubah jadi monster ganas tanpa kendali atas diri sendiri. Nah, itu yang dialamin Ben versi semesta ini. Di semesta ini Asmut punya pemikiran yang rada gila nih, bang. Dia ngerasa kalau spesies non-galvanik tuh lebih rendah, alias nggak selevel sama bangsanya. Makanya dia bikin Carnitrix, alat yang tujuannya buat memperbudak spesies lain. Tapi plot twistnya prototipe Carnitrix nggak sempet selesai gara-gara satu dan lain hal. Jadilah si Carnitrix ini dikirim ke bumi, tempat Ben yang malang akhirnya nemuin alat ini. Ngomongin transformasi, prosesnya ini juga menyakitkan. Kalau lu pikir berubah jadi alien itu keren, tunggu dulu. Dengan Carnitrix, setiap transformasi itu kayak disiksa hidup-hidup. Prosesnya bener-bener nyiksa. Sulur-sulurnya ngubah DNA lu jadi alien dengan wujud kayak binatang buas. Tapi nggak berhenti di situ. Lu orang bakalan kehilangan kontrol penuh atas tubuh lu sendiri. Jadi semacam zombie dengan kekuatan monster. Tapi sadisnya nih, lu orang masih sadar sepenuhnya. Jadi bayangin aja, lu lihat diri lu sendiri ngancurin segalanya tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Satu fitur unik dari Carnitrix adalah kemampuannya mendeteksi ancaman dalam radius 20 mil. Sounds cool, not really. Alat ini nggak bisa diaktifin manual, bang. Jadi ya, lu orang cuman bisa berubah kalau alat ini merasa ada ancaman di sekitar. Masalahnya deteksinya kadang error nih, bang. Ancaman kecil kayak goresan aja bisa bikin lu berubah gitu. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang lu berubah tanpa alasan sama sekali. Alien hasil transformasi Carnitrix juga nggak biasa, mereka mutasi. Selain ngambil sifat binatang buas, alien-alien ini juga punya karakteristik campuran dua jenis kelamin. Jadi lu bakal dapat wujud yang bener-bener aneh dan kadang bikin orang takut bahkan jijik. Dan karena ini prototipe, bentuk mutasinya juga nggak bisa diprediksi. Kadang lebih mirip mimpi buruk ketimbang superhero. Ada rumor menarik soal Carnitrix. Katanya dalam situasi ekstrim alat ini bisa dikalibrasi ulang. Tapi sayangnya secara kanon Ben nggak pernah berhasil ngelakuin ini. Jadi ya udah, alat ini tetap jadi sumber kekacauan tanpa solusi. Carnitrix ini kayak cerminan di sisi gelap manusia. Alat ini ngingetin kita kalau kekuatan besar tanpa kontrol itu adalah sebuah bencana. Sama seperti Ben yang lawan dirinya sendiri tiap kali berubah, kita juga sering melawan sisi gelap kita buat nggak menjadi monster di kehidupan nyata. Klise mungkin, tapi relevan banget. Kelar ngomongin prototipenya, sekarang mari kita bedah kisahnya. Kisah ini dimulai dengan suasana yang familiar. Ben yang sebel, libur musim panas bareng kakek Max dan Gwen, memilih menyendiri di tengah hutan. Tapi alih-alih menemukan Omnitrix seperti di timeline utama, nasib Ben di sini beda banget. Ada sesuatu yang jatuh dan mengungkap Carnitrix, perangkat yang langsung nempel di pergelangan tangannya dengan paksa. Rasanya nggak main-main, sakit parah. Gwen yang mendengar jeritan Ben datang, tapi malah jadi saksi awal dari mimpi buruk ini. Carnitrix nggak seperti Omnitrix yang ramah. Perangkat ini langsung mengubah Ben jadi Heat Blast, tetapi dengan proses yang bikin ngilu. Kulitnya seperti terbakar hidup-hidup. Gwen yang shock banget gak bisa kabur, karena Ben yang gak bisa mengontrol dirinya malah membakar dan membunuh sepupunya sendiri. Tragedi ini adalah awal dari rentetan peristiwa yang menghancurkan Ben secara mental. Setelah kejadian Gwen, Ben mencoba mencari perlindungan pada kakek Max. Tapi Carnitrix nggak memberi kesempatan. Perangkat itu mengubah Ben menjadi accelerate. Dan gak butuh waktu lama, Max tewas dengan tubuh yang hancur lebur. Kehilangan Gwen dan Max dalam waktu singkat benar-benar menghancurkan Ben. Dia nggak cuma merasa bersalah, tapi juga mulai dihantui oleh trauma yang makin dalam. Ya gimana nggak, bocil umur 10 tahun bang, yang awalnya cuma pengen liburan seru gitu, malah jadi pembunuh keluarganya sendiri. Trauma ini terus menghantui Ben, menciptakan PTSD yang makin parah seiring waktu. Tapi ya ini baru permulaan, karena Carnitrix nggak pernah puas.
Setelah kehilangan keluarganya, Ben hidup dalam pelarian. Carnitrix terus mengaktifkan dirinya, memaksa Ben berubah menjadi alien-alien yang tujuannya cuma menghancurkan dan membunuh. Kota demi kota, orang demi orang, semuanya menjadi korban. Dan di tengah semua kekacauan ini, muncullah Vilgax, si alien tangguh yang sebenarnya pengen merebut Carnitrix dari Ben. Pertarungan antara Vilgax dan Ben berlangsung epik. Vilgax hampir menang, bahkan berhasil melumpuhkan beberapa alien Ben. Tapi sayangnya Carnitrix terlalu kuat. Vilgax akhirnya tewas di tangan Ben, meninggalkan jejak kehancuran yang makin luas. Carnitrix nggak cuma alat pembunuh, tapi juga parasit yang nggak kenal kata berhenti. Gak cuman Vilgax, Ben juga sempat berhadapan dengan malware, salah satu ciptaan Asmode. Malware ini berhasil menghancurkan salah satu DNA alien di Carnitrix, yaitu Accelerate, Bang. Meski begitu, Carnitrix tetap nggak bisa dihentikan. Semua kekacauan ini akhirnya memuncak ketika Carnitrix mengubah Ben menjadi Alien X, entitas paling kuat di multiverse. Sebagai Alien X, Ben gak cuma menghancurkan satu planet atau galaksi, tapi seluruh alam semesta tempat dia berasal. Dan ya bang, pada momen ini dia sepenuhnya menjadi alat pemusnah massal. Menyadari ancaman ini, Profesor Paradox yang terkenal suka ngatur-ngatur waktu itu mengumpulkan semua Ben dari berbagai timeline untuk menghentikan Ben versi Carnitrix. Pertarungan besar ini akhirnya dimenangkan oleh Ben 10,000 dari Prime Timeline yang berhasil menghancurkan Carnitrix dengan Atomic X, meski harus menghancurkan lengan kiri Ben. Setelah Carnitrix dihancurkan, Ben dikirim kembali ke alam semestanya yang telah dipulihkan oleh Celestial Sapiens. Tapi ya, Ben yang trauma berat nggak bisa melanjutkan hidupnya. Dia minta tuh ke Profesor Paradox untuk mengirimnya kembali ke masa lalu sebelum dia menemukan Carnitrix. Setelah berdebat ini tuh Paradox setuju. Ben akhirnya kembali ke momen itu, menghentikan dirinya sendiri yang lebih mudah dari mengambil Carnitrix. Dengan begitu timeline pun berubah. Meski nasib Carnitrix di timeline baru ini nggak diketahui, banyak yang percaya kalau Paradox mengambil perangkat itu untuk memastikan tragedi ini nggak terulang lagi, bang. Kisah Ben dari Carnitrix ini bukan sekedar cerita fiksi yang seru, ada perjalanan besar di baliknya. Bayangin, bocil yang kita kenal ngeselin malah terjebak dalam kekuatan yang dia nggak bisa kendaliin. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya kekuatan tanpa kendali, rasa bersalah, trauma, dan perjuangan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Wih lah buset, malah jadi konten motivasi anjing. Versi ini juga menggambarkan sisi lain dari Ben Tennyson yang biasanya kita kenal sebagai pahlawan ceria dengan Omnitrix-nya. Di sini dia adalah sosok yang rapuh, penuh rasa bersalah dan tragis. Dan meski akhirnya dia berhasil mengubah takdirnya, luka yang ditinggalkan Carnitrix nggak akan pernah benar-benar hilang. Carnitrix adalah salah satu konsep yang bikin cerita Ben 10 jadi lebih menarik. Dengan nuansa yang lebih dewasa, dark, dan nyeremin, alat ini menunjukkan bahwa nggak semua teknologi itu bikin hidup lebih baik. Kisah Ben dan Carnitrix adalah pengingat bahwa kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Tapi ketika tanggung jawab itu diambil paksa, ya hasilnya jadi bencana besar, bang. Meski ini hanya cerita fiksi, pelajaran yang bisa kita ambil sangat relevan dengan kehidupan nyata. Jadi gimana nih pendapat kalian tentang Carnitrix ini? Tulis di kolom komen, ge. I'll tell you in it,